Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'd. Hai Ukti Filah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Solihah. Judul kali ini adalah 5 konsep utama pendidikan anak usia dini Luqman Al-Hakim. Sebaik-baiknya konsep pendidikan adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyajikan berbagai konsep pendidikan dengan menerangkan secara langsung maupun melalui kisah-kisah agar seseorang hamba dapat mengambil nilai-nilai pendidikan Quran yang ada di dalamnya. Konsep pendidikan Luqman Al-Hakim merupakan konsep pendidikan yang penting diterapkan oleh setiap orang ataupun orang tua maupun guru dalam mencetak generasi masa depan. Konsep pendidikan ini dapat dipelajari dari kisah seseorang yang soleh bernama Luqman yang mendidik anaknya sebagaimana dapat ditemukan di dalam Al-Quran Surat Luqman. Pendakwah yang juga Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Kepesantrenan Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau PP Persis, Kiai Haji Dedeng Rosyidin menjelaskan, pendidikan Luqman Al-Hakim merupakan konsep pendidikan dengan model ta'dib, yaitu model pendidikan untuk anak kecil atau sering disebut juga model pendidikan untuk anak usia dini. Tentunya, model pendidikan ta'dib mempunyai pendekatan yang sangat berbeda dibanding model pendidikan yang digunakan pada orang dewasa. Luqman sendiri adalah sosok orang yang soleh, berdasarkan keterangan di dalam kitab Hasyiah As-Sawi Jilid 3 bahwa Luqman adalah putra Paghur bin Nakhur bin Azar. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Sementara dalam hadis dijelaskan bahwa Luqman adalah sosok hamba yang banyak bertafakur, berbaik sangka dan menjaga lisannya. Beliau mencintai Allah sehingga Allah pun mencintainya. Karena itu ia dikaruniai hikmah. Menurut Kiai Dedeng, kata Luqman sendiri memiliki arti seseorang yang memberikan ilmu. Dalam arti lainnya adalah guru. Sementara Al-Hakim yang dimaksud bukanlah sebatas hikmah, namun bermakna juga kecerdasan, paham, dan ucapan yang sesuai dengan kondisi muridnya. Beliau menerangkan, berdasarkan keterangan dalam Surat Al-Luqman, ada 5 konsep pendidikan yang menjadi pokok untuk diajarkan kepada anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Pertama, adalah pendidikan tauhid yang dijelaskan dalam Surat Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar." Menurut beliau, hal pertama yang harus ditanamkan pada anak adalah ketauhidan kepada Allah atau tauhid uluhiyah, untuk selanjutnya dikembangkan pada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua adalah pendidikan akhlak kepada Allah, orang tua, pada diri sendiri dan orang lain, sebagaimana yang dijelaskan di surat Luqman di surat ke-31 ayat 14 dan 15. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka akan kuberitahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang ketiga adalah pendidikan ibadah mahdhah, sebagaimana yang telah dijelaskan di Quran Surat Luqman ayat ke-17, yang artinya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan serulah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Yang keempat adalah pendidikan ibadah ghairu mahdhah atau kesolehan sosial, yakni dengan adanya seruan berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran sebagaimana di dalam Quran Surat Luqman ayat ke-17 di atas. Dan yang kelima, melatih kecerdasan sebagaimana yang digambarkan dalam ayat ke-16, yang artinya, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan pembalasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Disinilah mengapa Al-Quran menampilkan pentingnya konsep Luqman Al-Hakim. Makanya, ini penting untuk diangkat karena memang tidak ada konsep yang paling baik dan pasti benar itu kecuali konsep pendidikan tarbiyah Qur'aniyah yang disajikan dalam beberapa modelnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat bisa sampaikan untuk kali ini. Semoga penuh manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.